Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan materi di tema 2, bermain di lingkunganku, bermain di lingkungan sekolah. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Amati gambar berikut ini ya. Mana gambar yang menunjukkan bermain di lingkungan sekolah? Bukan kegiatan di sekolah. Kegiatan di sekolah. Bukan kegiatan di sekolah. Kegiatan di sekolah. Ayo amati baik-baik ya gambar berikut ini. Nina dan Made pergi ke sekolah setiap hari. Mereka memakai pakaian seragam sekolah sebagaimana mestinya. Memakai seragam sekolah merupakan salah satu tata tertib sekolah. Seragam sekolah terdiri atas baju, rok atau celana, dasi, topi, ikat pinggang, dan sepatu berwarna hitam. Mereka berseragam sekolah dengan rapi. Amati ya gambar berikut ini dengan cermat dan tuliskan nama-nama perlengkapan seragam sekolah yang ditunjuk. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis seragam sekolah? Seragam tersebut dikenakan pada hari-hari tertentu. Sekolah pasti sudah membuat aturan tentang jenis seragam dan kapan memakainya. Coba isilah kotak berikut ini sesuai dengan jadwal di sekolahmu. Dipakai pada hari apa? Ayo, silakan diisi ya. Kamu pasti sudah sering mendengar kata cerita, bukan? Sebuah cerita dapat kita baca atau kita dengarkan. Ada cara untuk memahami isi cerita. Cara itu adalah menyimak dengan baik. Marilah berlatih lagi cara memahami isi cerita. Ibu akan membacakan cerita berikut ini. Dengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Dan tutuplah buku kalian. Makanan dan minuman di kantin sekolah. Jam istirahat tiba. Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin sekolah. Di kantin ada banyak makanan dan minuman yang dijual. Nina memesan nasi goreng dan es jeruk. Made memesan bakso dan es jeruk. Lani memesan mie ayam dan es jeruk. Sementara itu, Deli membawa bekal makanan dan minuman dari rumahnya. Bekal milik Deli adalah nasi goreng dan telur. Mereka makan di kantin bersama-sama. Mereka makan dengan gembira. Ayo amati gambar berikut ini. Setiap hari Senin pagi, siswa SD Pelangi melaksanakan upacara bendera. Saat upacara bendera, siswa harus menaati tata tertib upacara bendera. Tata tertib upacara bendera antara lain berbaris di lapangan dengan rapi. Siswa juga harus memakai seragam sekolah lengkap. Selain itu, siswa tidak boleh mengobrol dan bercanda. Seluruh siswa melaksanakan upacara bendera dengan tekun dan disiplin. Apa saja ya
tata tertib upacara di sekolahmu? Ceritakanlah kegiatan yang terdapat dalam gambar berikut ini. Tuliskan pelanggaran yang dilakukan saat pelaksanaan upacara bendera. Ayo amati cerita tentang Nina berikut ini. Nina adalah siswa yang disiplin. Ia selalu menaati peraturan sekolah. Nina selalu tiba tepat waktu di sekolah. Seragam yang dikenakan Nina selalu rapi dan bersih. Tugas sekolah pun tidak pernah lupa ia kerjakan. Nina mendapatkan banyak manfaat dari menaati peraturan di sekolah. Nina menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Bapak dan ibu guru sangat bangga terhadap sikap Nina. Nina menjadi contoh yang baik bagi teman-temannya. Bapak dan ibu guru menjelaskan bahwa aturan sekolah harus ditaati. Aturan yang dilanggar dapat mengganggu kegiatan belajar di sekolah. Aturan di sekolah kita pasti demikian, bukan? Tidak jauh dari apa yang dialami oleh Nina dan aturan yang ada di sekolah Nina. Apakah kamu sudah mematuhi aturan-aturan di sekolah kalian? Dan apa saja manfaat yang kamu rasakan jika kalian tertib dan disiplin dalam menaati peraturan di sekolah? Ayo berkreasi. Ibu guru meminta seluruh siswa untuk menggambar imajinatif. Apakah kalian tahu apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar khayalan, berarti gambar yang tidak nyata. Deli ingin menggambar pohon imajinatif. Deli ingin membuat gambar pohon dari susunan kertas warna. Deli membuatnya di buku gambarnya. Ayo perhatikan gambar imajinatif buatan Deli ya. Dapatkah kamu membuat gambar imajinatif seperti gambar Deli? Buatlah di buku gambar kalian, lalu warnai dengan pensil warna. Berikut alat-alat dalam menggambar. Bagaimana dengan gambar imajinatif kalian? Coba buat di buku gambar kalian ya. Kemudian warnailah dengan pensil warna. Buku gambar adalah tempat untuk menggambar. Pensil adalah alat untuk menggambar sketsanya. Penghapus untuk menghapus gambar sebelum diwarnai. Pensil warna digunakan untuk mewarnai gambar. Ada alat mewarnai lainnya. Alat gambar itu adalah krayon. Krayon merupakan media kering. Bentuknya seperti lilin. Krayon juga memiliki tekstur yang khas. Kamu dapat menghaluskannya atau hasil gambarnya dengan cotton bud ya. Caranya dengan memulas seperti pensil. Ayo, buatlah kembali gambar imajinatif kalian. Misalnya, kalian ingin menggambar imajinatif rumah dari kumpulan pensil warna. Gambar di buku gambarmu ya. Selamat berkarya dan berkreasi dengan gambar imajinatif kalian.
Berikut langkah-langkah menggambar imajinatif. Apa itu pembagian? Yuk kita ikuti bersama. Oke, mari kita pelajari. Di sini ada cerita. Maher memiliki 8 batang lidi, dibagi menjadi 4 kelompok sama banyak. Gambarnya seperti ini. Kemudian, banyaknya lidi dalam setiap kelompok adalah 2 batang. Maka di dalam kalimat matematika dituliskan dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Lalu, bagaimana jika 8 batang lidi dibagi menjadi 2 kelompok sama banyak? Gambarnya seperti ini. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian, kamu ingat bahwa perkalian adalah penjumlahan sebuah bilangan secara berulang. Mari kita selidiki apakah pembagian merupakan pengurangan yang berulang juga. Oke, dan kita akan bahas kembali 8 batang lidi milik Maher tadi. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Di bagian yang A, dari 8 batang lidi, diambil 4 batang lidi untuk dibagikan masing-masing 1 pada setiap kelompok. Pada bagian B, masih tersisa 4 batang lidi. Dan pada bagian C, dari 4 batang lidi, diambil 4 batang lidi untuk dibagikan masing-masing 1 pada setiap kelompok. Nah, setelah berapa kali pengurangan 8 batang lidi tersebut habis, yaitu 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Yang artinya, bilangan 8 dikurangi bilangan 4 sebanyak 2 kali akan habis. Maka hal ini dapat dituliskan dalam pembagian 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dan ternyata pembagian merupakan pengurangan sebuah bilangan secara berulang. Bilangan yang digunakan untuk mengurangi disebut juga dengan bilangan pembagi. Sekarang, mari kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Nomor 1. Tentukan bentuk dan hasil pembagian dari 14 batang lidi dibagi menjadi 7 kelompok. Oke. Langkah pertama, untuk memudahkan mengerjakannya, coba kita gambar terlebih dulu 14 batang lidi. Oke. Kemudian, dari 14 batang lidi ini, kita akan buat menjadi 7 kelompok yang sama banyak. Dan di tiap kelompok ini, kita taruh atau kita letakkan 2 batang lidi. Sehingga masing-masing dari kesemua kelompoknya itu totalnya menjadi 14. Maka bentuk pembagiannya bisa kita tulis sebagai 14 dibagi 7 sama dengan 2. Dan kesimpulannya, jadi tiap kelompok terdiri dari 2 batang lidi. Dan sekarang kita ke contoh selanjutnya, yaitu tentukan bentuk pembagian dan hasil dari 12 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Oke, 12 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Itu artinya 12 habis dikurangi 4 sebanyak 3 kali. Maka bentuk pembagiannya adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3. Setelah mengetahui arti pembagian bilangan, kamu perlu menghafal fakta pembagian dasar. Fakta pembagian ini akan menjadi dasar pembagian bilangan-bilangan yang lebih besar yang akan kamu pelajari di kelas-kelas selanjutnya. Nah, di sini kakak akan tampilkan
fakta-fakta pembagian dasar yang sebaiknya kalian hafalkan, kalian simpan, dan kalian hafalkan. Sekarang kita akan coba latihan lagi. Mari menentukan hasil pembagian bilangan-bilangan berikut. Oke, di sini ada 20 soal. Dan kita akan menggunakan fakta pembagian dasar yang tadi sudah kakak tampilkan untuk menjawab ke-20 soal ini secara cepat dan tepat. Oke, kita mulai. Dari nomor 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nomor 2, 5 dibagi 1 sama dengan 5. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 16 dibagi 4 sama dengan 4. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 21 dibagi 7 sama dengan 3. 32 dibagi 8 sama dengan 4. 36 dibagi 6 sama dengan 6. 18 dibagi 9 sama dengan 2. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 42 dibagi 7 sama dengan 6. 40 dibagi 8 sama dengan 5. 48 dibagi 6 sama dengan 8. 54 dibagi 9 sama dengan 6. 72 dibagi 8 sama dengan 9. 81 dibagi 9 sama dengan 9. Dan 90 dibagi 10 sama dengan 9. Nah, dan nantinya ketika kalian kelas 3 atau kelas 4 dan seterusnya, pembagian-pembagian atau fakta pembagian dasar ini akan sangat berguna jika kalian sudah menghafalnya. Jadi pesan kakak, simpan dan hafalkan baik-baik ya fakta pembagian dasar ini. Dan sekarang kita akan coba latihan soal. Perintahnya, mari menuliskan pembagian dari batang lidi berikut. Oke, kita mulai dari nomor 1. Di gambar ada 6 batang lidi. Kemudian arah panah, yang artinya itu menjadi atau dibagi ke dalam kelompok, ada 3 kelompok dengan masing-masing kelompok 2 batang lidi. Yang artinya kita tulis ke dalam bentuk pembagiannya itu menjadi 6 dibagi 3 sama dengan titik. Oke, untuk melihat atau untuk menjawab berapa angka yang ada di titik-titik tersebut, yaitu kita lihat dari jumlah batang lidi yang ada pada masing-masing kelompoknya, yaitu jumlahnya ada 2. Sehingga 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kalian dikasih gambar batang lidi. Yang sebelah kiri itu jumlah semua batang lidinya. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah jumlah batang lidi, yaitu gambar dalam bentuk pembagiannya atau hasil pembagiannya. Nah, di bawahnya ini sekarang kita disediakan ada 3 kotak titik-titik yang akan kita isi nantinya dengan angka. Untuk kotak pertama itu adalah jumlah seluruh lidi yang ada di gambar sebelah kiri, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 batang lidi. Kemudian dibagi dengan kotak kedua, itu adalah jumlah
kelompoknya. Dilihat dari gambar yang sebelah kanan, di sini jumlah kelompoknya ada 2. Jadi kita tulis angka 2 di kotak kedua. Kemudian sama dengan titik-titik-titik. Ini adalah jumlah batang lidi yang ada pada masing-masing kelompoknya. Yaitu jumlah pada masing-masing kelompoknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 batang lidi pada setiap kelompok. Sehingga penulisan pembagiannya itu menjadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3, di sini ada gambar batang lidi, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 batang lidi, kemudian arah panah, ada gambar batang lidi juga, namun dibagi ke dalam 4 kelompok, dengan masing-masing tiap kelompoknya itu berjumlah 4 batang lidi. Jadi 4 batang lidi setiap kelompok. Oke, penulisannya atau jawabannya dalam bentuk pembagian itu menjadi 16 dari total seluruh batang lidi yang ada dibagi dengan 4, yaitu dari jumlah banyaknya kelompok, kemudian sama dengan 4, yaitu dari jumlah batang lidi tiap masing-masing kelompoknya. Jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4. Sekarang kita ke soal nomor 4. Perintahnya, mari menuliskan bentuk pembagian dari pengurangan berulang berikut, yaitu 4 dikurang 2 sama dengan 0. Maka bentuk pembagiannya itu menjadi 4 dari angka terdepannya yang paling depan dibagi dengan 2, yaitu dari hasil dari pengurangan angka yang berulang sama dengan 2. Nah, 2 yang setelah sama dengan ini atau hasilnya ini didapatkan dari banyaknya angka 2 yang dikurangkan sehingga menjadi 0. Jadi bentuk pembagiannya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sekian pembelajaran kita hari ini di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.